Kuliah di luar negeri itu melulu tentang kuliah atau belajar nggak sih? Gitu. Nah, ternyata tidak ya. Jadi kita juga boleh mengikuti konferensi, tidak harus di negara yang kita tuju. Jadi sebaiknya di luar negara itu karena biayanya ditanggung oleh universitas biasanya gitu. Atau kalau saya selain ikut konferensi gitu, biasanya saya ikut lomba-lomba ya. Kebetulan di kampus saya dulu ada lomba untuk anak internasional untuk menulis tentang sesuatu something new atau something different in that country yang berasal dari negara kita. Jadi cerita-cerita yang dari negara kita yang menurut mereka wow gitu, itu bisa kita berlombakan di sana. Dan alhamdulillahnya saya pernah menang 2 kali ya, sehingga hadiah dari lomba tersebut, biasanya berbentuk buku ya. Jadi kita butuhnya buku apa, hadiahnya sekian sekian dolar gitu sumpama. Nanti kita listkan tuh, saya butuh buku A, B, C. Nanti kita beritahu ke panitianya, panitianya akan memesankan bukunya gitu. Nah, dan biasanya itu bukunya original ya gitu. Dan rasanya itu bisa jadi pemenang di antara sekian banyak mahasiswa internasional itu, hmm, alhamdulillah ya. Dan itu tidak digapai dengan mudah gitu. Artinya kita harus mempersiapkan diri jauh sebelum kita memenangkan atau pindah ke negara tersebut untuk kuliah gitu. Nah, saya sendiri udah memulai menulis itu sejak saya dari semester 1 di S1-nya saya, menulis diary lah, dan menulis hal-hal yang lainnya sampai ikut lomba ilmiah gitu. Nah, itu berguna di masa depan ternyata gitu. Walaupun dulunya saya nggak ngerti gunanya untuk apa gitu. Tapi syukurnya beberapa kali saya menulis itu bisa dapat juara dan lumayan gitu, uangnya lumayan gitu. Jadi kuliah di luar negeri itu tidak melulu tentang belajar ya. Nah, stres nggak Mister? Tidak selalu ya. Kalau kita menikmati prosesnya tidak akan stres. Tapi kalau kita tidak memahami bahwa esensi dari beasiswa atau kuliah S2 dan S3 itu adalah ilmiah, maka kita akan stres melaluinya. Nah, jadi tentukan dulu Anda itu beasiswa itu karena tuntutan hati, tuntutan lingkungan, tuntutan perusahaan, tuntutan kerja, atau memang mau untuk berkualitas di masa depan. Nah, kalau mau berkualitas nanti, maka Anda persiapkan nih terutama adik-adik yang masih kuliah atau di SMA, jangan jauhi, jangan alergi dengan yang namanya ilmiah. Jadi baca-baca sajalah, berbanyak baca gitu. Ya, nantinya akan berguna kok di masa depan. Kalaupun nggak kejar beasiswa, akan berguna untuk hal-hal yang lain. Percayalah. Jika Anda nanti memutuskan untuk mengejar beasiswa dan Anda mendapatkannya, Anda pasti lebih dari orang yang lain. Ini cerita saya, mana cerita Anda? Jika ada yang menarik, boleh diceritakan di kolom komentar. Siapa tahu Anda akan mendapatkan salah satu buku saya sebagai hadiahnya. Komen ya.